Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Salawat bering salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa kembali dalam channel Kuantum Sentuhan Kalbu, channel dakwah, motivasi dan edukasi. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Sekiranya kalian masih ragu, kata Allah, apa yang kuturunkan kepada hambaku Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengannya. Ajaklah para ahli-ahli, para pakar-pakar selain pertolongan Allah. Kamu tidak akan pernah bisa, kata Allah. Tidak bisa, kata Allah. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Maka dari itu, takutlah dengan siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Al-Quran Allah turunkan 22 tahun 22 hari. Turunnya di bulan Ramadan, syahrul Ramadan unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak sekaligus turun kepada Nabi Muhammad, tapi sesuai dengan kebutuhan persoalan-persoalan yang harus dijawab oleh Rasulullah, sesuai dengan asbabun nuzulnya. Dalam rentang waktu itu, sahabat-sahabat semua, 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Kemudian sekarang dicoba menganalisa, menghitung. Ternyata di antaranya ada hal-hal yang menakjubkan. Salah satu dalam Al-Quran yang diturunkan dalam rentang waktu itu, sekarang dihitung, ternyata kata yaum yang artinya hari muncul dalam Al-Quran itu sebanyak 365 kali. Dan kata yaumaini yang artinya dalam bentuk jamak, hari dalam bentuk jamak, muncul 30 kali. Bayangkan sahabat semua, 365 adalah jumlah hari dalam satu tahun, dan 30 hari adalah jumlah hari dalam satu bulan. Bisakah kita membuat suatu tulisan, mengarang suatu karangan misalnya, katakanlah dalam satu bulan saja kita buat, 2 hari, seminggu kita buat, kemudian dikumpulkan. Bisakah hal nak cuma sebutkan bisa? Tidak bisa. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah min mithlihi. Makanya Allah coba tantang kita. Tidak bisa, kata Allah. Dan memang kita tidak bisa. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, tidak mungkin manusia mampu membuat yang seperti itu. Kemudian saat ini banyak sekali penemuan-penemuan ilmiah yang ditemukan baik oleh NASA maupun ilmuwan-ilmuwan yang lainnya membuktikan kebenaran-kebenaran dari Al-Quran. Seperti teori Big Bang yang bisa sahabat-sahabat melihat, mengakses di internet. Kemudian ada fenomena Red Rose yang juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Red Rose dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rahman ayat 37. Big Bang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 30. Dan terbukti kebenaran itu dengan teori Big Bang. Kemudian kita sering membaca surat Yasin, wasyamsu tajri limustaqarrillah, bahwa matahari beredar pada garis orbitnya, garis edarnya.
Waktu kita belajar di SMA, kita mengenal adanya teori heliosentris, bahwa matahari itu adalah pusat edar. Itu yang kita pahami dulu waktu kita sekolah. Tapi ternyata akhir ini ditemukan bahwa matahari pun dia tidak statis. Ternyata dia juga dinamis, dia juga beredar pada garis orbitnya, mengitari pusat galaksi. Galaksi pun semuanya bertawaf. Sahabat-sahabat semua, Al-Quran telah menjelaskan, wasyamsu tajri limustaqarrillah, bahwa matahari beredar pada garis edarnya. 14 abad yang lalu dijelaskan oleh seorang manusia yang ummi bernama Muhammad SAW. Apakah mampu manusia ketika itu menjelaskan ini? Sudah pasti tidak mampu. Dan sekarang baru ilmu pengetahuan menjelaskan. Ketika 20 tahun yang lalu pun kita belum mampu menjelaskan. Kita masih mengatakan heliosentris. Matahari adalah pusat edar. Maka dari itu sahabat semua, masihkah kalian ragu? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak diragukan lagi kebenarannya, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Kemudian wa bayyinatin minal huda wal furqan, adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Pertanyaannya sekarang sahabat-sahabat semua, jauh mana kita yang mengakui, meyakini bahwa Al-Quran adalah buku manual kehidupan kita? Sudah sejauh mana kita memahami apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Setiap tahun kita memperingati nuzul Quran. Berapa usia kita hari ini? Sudah berapa ayat, berapa surat sih yang bisa kita pahami? Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita, sebagian besar kita hari ini mengenyam pendidikan S1, S2, S3. Katakanlah S1 saja. Berapa buku sih yang sudah kita pahami isinya? Kalau saya selaku seorang sarjana pertanian saja, itu banyak sekali buku-buku yang tebal-tebalnya segini. Mulai dari masuk kepada jurusan, buku-buku itu sangat tebal, berbahasa Inggris. Tapi ternyata bisa kita pahami isinya. Kenapa bisa kita pahami? Karena kita baca, kita lihat terus. Ketika waktu ujian pun kita bisa menjelaskan ketika ditanyakan kepada kita. Sederhananya saja sahabat-sahabat semua, kita hafal. Kita pernah hafal nama rumput-rumput, tanam-tanaman yang ada bahasa Latinnya bukan bahasa kita. Seorang sarjana biologi dia hafal, seorang sarjana pertanian dia hafal. Dia hafal nama jenis-jenis tanah, nama semuanya dia hafal. Tanaman dia hafal semua. Seorang sarjana hukum, dia hafal kuhab yang tebalnya segini. Ini persoalannya, ini pasal-pasal yang dilanggar. Dan seorang sarjana farmasi, juga dia sangat hafal jenis-jenis obat yang begitu banyak. Seorang sarjana kesehatan, katakanlah seorang dokter, dia juga hafal. Setelah membaca literatur-literatur yang bukunya cukup tebal-tebal. Apalagi yang S2, yang S3. Berapa banyak literatur yang Anda baca, yang Anda pahami, dan ketika ditanya Anda bisa menjawabnya. Sekarang pertanyaannya,
Al-Quran yang Anda meyakini ini adalah buku manual kehidupan Anda, petunjuk pedoman hidup Anda. Satu, sudah berapa kali Anda khatamkan? Yang kedua, sudahkah Anda tadaburi? Sudah berapa surat yang Anda hafal dan Anda pahami? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau ini adalah buku manual hidup dari Allah, pemberi kehidupan untuk kita yang hidup di muka bumi Allah. Jawab sahabat-sahabat semua. Mari kita renungkan ini. Kalau memang kita betul-betul orang yang tidak ragu dengan Al-Quran, kalau betul-betul kita yakin bahwa ini adalah pedoman hidup kita, yang akan menuntun hidup kita, baca, pahami, tadaburi, amalkan, dan dakwahkan. Agar Anda bisa berbagi dengan orang lain. Semoga sahabat-sahabat semua, kita lebih baik dan lebih baik lagi. Ramadan tahun ini, di tengah-tengah COVID-19, kita ambil hikmahnya. Waktu-waktu kita yang masih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, agar Al-Quran ini tidak hanya sebagai seremonial yang ada di rumah-rumah kita, tapi kita baca, kita jadikan ini betul-betul pedoman hidup kita. Kita pahami isinya, sebagaimana kita juga memahami ilmu-ilmu yang pernah kita tuntut untuk kepentingan dunia kita. Selamat berjuang sahabat-sahabat semua. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.